selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, ya. Nah, saya rasa hampir sebagian daripada kalian pasti sudah pernah mendengar yang namanya COVID-19. Ya, ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita lihat negara-negara lain pun sedang berjuang untuk melawan COVID-19, ya. Mereka berusaha untuk menemukan obat, menemukan vaksin, dan berbagai cara supaya manusia-manusia ini bisa selamat dari yang namanya COVID-19. Nah, video kali ini tentang kesaksian orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Ya, kita mau dengar sharing-sharing singkatnya. Dan ketika rumah sakit sudah penuh, kita harus kemana, dan kita harus isoman di mana, dan bagaimana. Kita dengar aja ceritanya ya. Welcome to Review Channel dengan saya, Kak Rosi. Nah, jika kalian baru di channel ini, jangan lupa di subscribe dan komen ya. Nah, Kak Rosi akan membagikan video-video yang menarik, yang pasti bermanfaat dan berguna, dan tentunya up to date ya. Dan pastinya bisa dipercaya, oke? Nah, video kali ini kita akan mendengar testimoni atau kesaksian dari orang-orang yang sudah sembuh menggunakan Tesla Engine ya, menggunakan TM123. Seperti apa dan bagaimana? Langsung saja saya persilakan waktu dan tempatnya untuk sharing-sharing singkatnya. Nama saya Maria Eni. Saya bekerja di CCB, China Contraction Bank Indonesia, sebagai auditor. Umur saya 52, Desember ini saya 53. Saya ketemu orang COVID hari Sabtu tanggal 19 Juni. Awalnya suami saya yang kena, kemudian anak saya kena di hari Senin dan tidak nafsu makan, sakit kepala, sampai jatuh pingsan. Jumat sore saya dibawa ke tempat Daniel untuk di TE. Kemudian sorenya saya langsung tidur di tempat TE, dan jam 11 Daniel datang untuk memeriksa saya. Oksigen saya di 89, suhu saya di 37,8, dan tensi tekanan darah saya normal. Saya minum Panadol. Setelah itu saya tidur sampai besokan paginya di tempat tidur magnet. Sabtu pagi, setelah semalaman saya tidur di TE, saya harus laporan meriksa oksigen saya. Sudah naik di 92. Siangnya saya dapat jatah sebanyak 3 kali, sejam-sejam, dengan jangka waktu 3 jam. Kemudian sorenya saya lanjut TE lagi sampai keesokan paginya. Oksigen saya 97, badan saya sudah enak, saya sudah bisa nafsu makan, saya sudah bisa mandi, sakit kepala saya sudah hilang. Kemudian Seninnya saya udah 67 oksigen saya. Kemudian hari Selasa saya sudah tidak tidur di terapi karena gantian dengan penderita COVID lainnya yang lebih parah. Hari Selasanya saya ikut giliran, dapat giliran 3 kali. Rabunya saya sudah boleh pulang, dan langsung PCR, hasilnya negatif. Jadi saya selama 5 hari di tempatnya Daniel. Saya pakai magnet ini karena saya dapat informasi bahwa dengan pakai TE bisa sembuh dalam waktu 3 hari, dan ini saya alami. Dari saya jatuh pingsan sampai saya sembuh cuma dalam waktu singkat, sampai saya sehat sekarang. Terima kasih Daniel atas dukungannya untuk saya sembuh.
Nah, tadi itu kesaksian dari Ibu Mariani, dia terkena dampak dari COVID-19. Bayangin ya, sampai pingsan. Wow, tapi sembuh dalam waktu 3 hari. Wah, benar-benar penemuan dari Saman Daniel ini luar biasa ya. Saman Daniel ini dari sisi fisika ya guys ya, fisika. Kita tetap harus bekerja sama dengan yang namanya kimia, biologi. Pokoknya kita saling bersinergi ya, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada ilmu yang dilupakan. Dalam hal ini kita membutuhkan semuanya supaya bisa klop. Nah ya, kalau dari sisi Samandan ini dari sisi fisikanya. Oke, berikutnya saya akan putarkan video berikutnya, kesaksian dari Ibu Rina, bagaimana juga dia yang sudah sembuh dari COVID-19-nya. Silakan Ibu Rina memperkenalkan diri, waktu dan tempat saya persilahkan. Hai, nama saya Rina, saya ibu rumah tangga. Umur saya 50 tahun, nanti di bulan Oktober. Saya mengenal magnet sejak anak saya umur 1 tahun. Jadi kalau anak saya sakit, saya tempel magnet di daerah levernya. Dan sekarang kira-kira sudah berjalan 20 tahun lebih. Saya kena COVID di bulan Maret tahun lalu, itu selama 10 hari. Saya tidak makan obat apapun, saya hanya tempel magnet di 3 titik dan di blikat di daerah paru-paru kiri kanan di belakang. Saya mengkonsumsikan vitamin C yang 1000 ml dan minum air hangat pakai madu untuk kita ada tenaga. Karena waktu COVID itu kita lemas, badan kita lemas. Kita nggak nafsu makan karena rasa lidah tidak ada, hidung tidak bisa mencium, dan badan itu ngerentek semua, sakit semua, dan napas juga nggak bisa, dan ngomong juga cuma 2 atau 3 kata aja sudah capek. Tapi dengan terus kita pakai di 3 titik magnet itu dan di blikat setiap hari dan minum air hangat terus, saya bisa sembuh. Bahkan sebelum COVID tadinya saya tidak kuat ikut hiking atau saya mendaki gunung, itu sekarang saya bisa hiking, bahkan saya bisa hiking ke Gunung Dieng yang paling tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ko Daniel yang sudah memperkenalkan magnet kepada keluarga saya. Terima kasih Ko Daniel. Nah, tadi kita sudah dengar kesaksian sharing-sharing singkat ya dari Ibu Rina, bagaimana apa yang dia alami ketika dia terkena dampak dari COVID-19 ya, kehilangan rasa, nafsu makan berkurang, banyak ya gejalanya kalau tadi kalian mendengar videonya. Baik, sekarang saya akan meminta untuk Ibu Meiti untuk menceritakannya. Ibu Meiti juga terkena dampak dari COVID-19, apa yang dialami dan bagaimana dia bisa sembuh ya, testimoninya, kesaksiannya sangat diperlukan untuk bisa memberkati banyak orang ya, buat orang-orang di luar sana yang belum tahu. Silakan Ibu Meiti memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya Meiti, usia 52 tahun, saya ibu rumah tangga. Kalau ditanya kapan kena COVID, saya nggak tahu kapan tepatnya. Soalnya saya tuh keluyuran mulu, jalan ke pasar hampir tiap hari. Terus beberapa hari sebelum muncul gejala COVID, saya sempat trekking ke Sentul. Itu tanggal 26 Oktober 2020. Pulang dari sana sorenya saya masih oke-oke aja, cuman berasa badan pegel, capek. Nah, keesokan harinya, hari Selasa, saya tuh masih ngerjain semua pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Di hari Rabunya tuh, saya mulai terasa kok badan saya agak kurang fit, sumeng-sumeng gitu. Tapi itu pun masih saya cuekin, saya masih kerjain ini itu. Saya pikir ntar malam saya tinggal TM aja lah, atau besok bisa seger lagi. Saya emang sudah rutin TM, TE itu sejak tahun lalu, sekitar Juni atau Juli. Ternyata bukannya seger, tapi malah parah di hari Kamis. Saya demam, suhu tuh di atas 37,5, terus nafsu makan saya udah mulai turun, saya udah mager. Suami ngeliat saya kok beda dari biasanya, akhirnya dia bawa saya ke IGD, rumah sakit sore harinya.
Di IGD saya dicek darah lengkap, terus diinfus untuk menurunkan demam dan meringankan mual kembung saya. Hasil tes darah keluar tuh. Ternyata leukosit, hematokrit, dan MCV saya di bawah normal. Itu leukositnya sekitar 4.000-an. Nah, monositnya malah tinggi. Dokter IGD sih udah duga, ibu kayaknya kena virus yang lagi tren nih sekarang ini. Terus beliau nyaranin, udah rawat inap aja biar bisa diobservasi. Tapi saya nggak mau, saya malah minta pulang hari itu juga. Untungnya diizinin sambil dibekalin obat antivirus dan obat lambung. Nah, terus keesokan harinya itu hari Jumat, kondisi saya kok nggak makin membaik ya. Padahal udah minum obat-obat dari rumah sakit. Suhunya masih naik turun. Saya malah makannya cuma sesuap, 2 suap doang. Terus parahnya itu muncul bintik-bintik merah di lengan saya, dua-duanya. Itu gatelnya itu luar binasa. Itu sih, saya tahu sih seperti biasa itu reaksi tubuh saya yang nggak tahan terhadap obat-obatan tertentu. Itu bisa dari infus di IGD kemarin atau dari obat-obatan yang saya minum. Nah, puncaknya itu hari Sabtu. Suhu badan saya tuh udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Udah di atas 38-an. Diminumin obat turun panas pun paling turun bertahan cuma 2-3 jam. Terus begitu naik lagi. Nah, terus parahnya lagi saya udah nggak bisa makan sama sekali. Cuman minum doang. Jadi paling minum susu, minum jus itu pun nggak banyak. Akhirnya suami ngajakin saya, udah yuk tes PCR aja. Nah, hasil PCR per 31 Oktober 2020 itu menyatakan saya positif COVID dengan CT value 23. Jadi akhirnya suami bawa saya ke rumah sakit tuh hari Minggu. Rencananya mau diopname. Tapi saya ngotot, nggak mau dirawat inap. Soalnya saya tuh kan punya penyakit GERD parah. Dan juga punya alergi banyak sama obat-obatan, khususnya tuh obat antibiotik dan analgesik. Sedangkan pengobatan COVID di rumah sakit pada waktu itu justru menggunakan obat-obatan antibiotik dosis tinggi. Bisa gawat ntar saya, orang bintik-bintik merah di tangan saya aja belum hilang, masa mau ditambahin lagi? Ogah lah. Saya pikir-pikir, akhirnya saya mutusin, udah telepon Daniel aja dah. Saya ceritain tuh kondisi saya waktu itu yang seperti buah si malakama. Kalau mau dirawat di rumah sakit memang bisa sembuh, tapi kan harus minum obat antibiotik. Sedangkan saya alergi antibiotik. Sedangkan kalau dirawat di rumah, saya bisa nggak minum obat, tapi kan udah nggak sembuh-sembuh juga nih. Dilema tuh buat saya. Untungnya si Daniel mau nemuin saya tuh di rumah sakit hari itu juga. Thanks ya Dan. Terus Daniel ngajak saya, udah ke apartemennya aja katanya, isoman di sana, nanti di sana disuruh TE. Terus akhirnya saya mah udah pasrah, saya okein aja lah. Sampai di sana ternyata TE-nya belum ada tuh, jadi Daniel harus balik dulu ngambil TE, terus bawa ke sana dipasang. Selesai pasangnya itu udah jam 4 sore, jadi hari itu saya cuma sempet TE 1 kali. Minum obat Panadol juga, minum polisilen. Nah, malamnya itu saya sempat muntah-muntah. Habis muntah-muntah, akhirnya saya coba-coba tidur di atas TE malamnya. Tapi nggak kuat. Cuman tahan beberapa menit, terus saya akhirnya mental, tidur di kasur bawah aja dah yang lebih empuk. Soalnya rasanya nggak enak banget. Padahal saya tuh udah rutin TE loh. Tapi rasanya hari itu beda banget, nggak enak. Nah, terus keesokan harinya, hari Senin itu, kondisi saya membaik sedikit. Masih demam di kisaran 37,5 sampai 38. Makan juga udah mulai bisa lah, dikit-dikit. Masih minum Panadol waktu itu 2 kali hari itu, dan minum polisilen. Tapi hari itu saya geber tuh TE-nya sehari 3 kali. Nah, malamnya itu saya udah mulai bisa tidur pulas di atas TE. Selasanya jauh lebih baik untuk kondisinya. Suhu saya udah 37 sampai 37,5, makan sudah mulai porsi normal. Jadi udah nggak minum obat-obat apa-apa dah.
Rabunya kondisi saya sudah pulih total. Suhu udah 367, 368 gitu. Terus makannya itu udah mulai rakus. Mesti ada snack time, ada tea time. Terus saya itu tuh udah berasa sehat, seger. Pokoknya gejala-gejala COVID itu semuanya udah pada ngibrit kali itu. Tapi selama saya isoman di sana, TE sehari 3 kali dan tidur malam di atas TE itu tetap saya lakuin. Walaupun hasil PCR negatif baru saya dapatkan kurang lebih 1,5 bulan, tapi dengan terapi magnet itu gejala-gejala COVID yang di awal itu nggak enak itu bisa simsalabim hilang dalam waktu singkat. Cuma 3 hari di saya. Itu pun saya tidak perlu minum obat-obatan golongan berat, dan saya juga ingat saya tidak minum vitamin sama sekali. Jadi saya harus bilang wow kan? Wow, seru sekali ya. Nah, tadi itu bagaimana Ibu Meiti bisa sembuh dari COVID-19-nya ya dengan TE-nya. Sekarang kita akan mendengar berikut kesaksian dari Ibu Feryani, bagaimana dia bisa sembuh dari COVID-19 dan apa yang dia alami. Kita persilahkan dia untuk memperkenalkan dirinya dulu ya. Yuk. Nama saya Feryani, umur 52 tahun, bekerja sebagai payroll di perusahaan swasta. Saya dinyatakan positif COVID di tanggal 16 Juni. Dan saya memutuskan untuk isolasi mandiri dengan memakai TE dan TM. Saya sudah memakai TM sejak 1 tahun yang lalu yang dikenalkan oleh teman baik saya. Nah, setelah memakai TE dan TM, gejala anosmia, pilek, batuk berdahak saya kurang lebih 1 minggu itu sudah sembuh tanpa minum obat. Saya hanya minum vitamin aja. Kemudian tanggal 24 Juni saya dinyatakan negatif COVID. Yang saya rasakan setelah memakai TE dan TM, proses penyembuhan COVID cepat dan juga badan terasa lebih segar. Demikian testimoni saya. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, tadi kita sudah dengar kesaksian testimoni yang luar biasa ya dari ibu-ibu muda yang yang terkena dampak COVID-19 ini. Nah, ketika mereka mengikuti Tesla Engine TE ya, prosedurnya, konsultasi dengan Shaman Daniel, mereka bisa sembuh. Ya, jadi kita Shaman Daniel sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Ya, jadi dia juga banyak menolong orang-orang yang bisa sudah sembuh dari COVID-19. Luar biasa sekali ya, hanya dengan menggunakan alat yang dia temukan, namanya Tesla Engine. Nah, semua itu ada hitungannya, semua itu ada ininya lah ya, yang tahu cuma Shaman Daniel. Pokoknya kita kalau mau sehat, mau sembuh, nah gimana nih saya terkena misalnya kanker, terkena COVID, apa aja nanti bisa dikonsultasikan dengan Shaman Daniel. Nah, kalau misalnya kalian tertarik ya untuk video-video berikutnya, saya akan tampilkan lagi video kesaksian berikutnya. Soalnya banyak banget orang yang sembuh dari COVID-19 hanya dengan menggunakan tempel magnet, Tesla Engine, TM dan TE. Ya, banyak banget kesaksiannya mereka sudah sembuh. Tapi ini saya pilih, saya rangkum aja supaya singkat, karena kalau nggak banyak ya, ratusan. Nah kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam Magnesium, sehat selalu buat kita semua.